Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ayah Iman, Ustaz Luqmanul Hakim, Habib Ja'far Al-Jufri, Toya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat, Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapuas Raya Stikara, baik yang berada di kampus dan yang mengikuti kita melalui Zoom. Sahibul Fadilah Bapak Dr. Urai B. Asnol MMMKes, Ketua Stikara Sintang, dan semua yang mengikuti kultum pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya diberikan berkah rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita akhlak mulia sebagai fondasi membangun generasi bangsa. Yang menciptakan itu Khaliq, yang diciptakan itu makhluk. Hubungan antara Khaliq dan makhluk itu dibangun berdasarkan khuluq, akhlak. 3 huruf, khalaqa, menciptakan. Yang menciptakan Khaliq, pakai alif. Yang diciptakan makhluk. Dan hubungan kita dengan yang Khaliq dan sesama makhluk ini itu berdasarkan khuluq. Khuluq adalah akhlak. Jadi diletakkanlah satu kotak pisang di dekat jalan yang banyak monyet. Begitu diletakkan orang satu kotak pisang, maka datanglah monyet itu mengambil paling banyak 2 pisang. Rata-rata ngambil 1 pisang. Ada monyet yang ngambil 2, satu tangan kanan, satu kiri. Tapi begitu diletakkan di dekat manusia, habis sama kotak-kotaknya. Jadi kalau begitu, mana yang lebih berakhlak, manusia apa monyet? Tak usah dijawab. Artinya manusia ini dengan akalnya itu dia sangat berpotensi untuk berakhlak, tapi juga dia sangat bisa untuk menabrak rambu-rambu itu. Karena dengan akalnya itu, sejahat-jahatnya gajah, paling kuat dia mencabut satu hari batang pinang, batang kelapa udah berat, batang kayu yang sebesar lengan dia cabut. Tapi manusia dengan akalnya tidak pernah tangannya mencabut, tapi dengan tanda tangannya meluluh lantakkan hutan belantara. Orang hutan kehilangan rumah, gajah-gajah lari ke kampung, monyet-monyet, ular sawah masuk ke selokan, keluar dari lubang WC. Siapa? Kejahatan siapa? Manusia ketika sudah kehilangan akhlak. Makanya Islam ini orang selalu bicara kalau sudah pengajian. Ngaji di mana? Ngaji ke masjid. Pengajiannya tentang apa? Tentang air suci, mensucikan, air mutlak 60 cm ke atas ke samping, 2 kulah. Toharoh namanya, tidak ada air, tayamum. Rukun sholat 13 menurut mazhab Syafi'i. Ada i'tidal sholat, ada tumakninah. Tapi tujuan dari itu semua adalah akhlak. Jangan berhenti pada fikih, karena tujuan dari semua fikih itu adalah akhlak. Sholat, apa tujuan dari sholat itu? Cobalah tengok ujung ayatnya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Haji, apalah akhir daripada haji itu? Faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Kalau sudah melaksanakan haji, jangan rafatha, kejahatan seksual, wala fusuqa, jangan nakal non seksual, wala jidal, lidah jangan kasar. Tapi yang selalu dihebohkan orang haji ini kan tentang lipat kain ihramnya, bagaimana kalau bulu hidung tercabut,
bagaimana kalau mencabut duri pohon kurma, bagaimana kalau nutup kepala. Itu fikihnya penting. Bukan saya mengatakan fikih tidak penting, tapi jangan sampai substansinya hilang karena sibuk di tengah jalan. Kalau pepatah orang kampung kami, habis waktu karena azan. Waktu maghrib itu kan pendek, cuma 3 rakaat menurut mazhab Syafi'i. Habis waktu maghrib, dibuat azan sepanjang panjangnya. Substansinya sholatnya, bukan azannya. Tapi azan itu juga penting karena mau ngasih tahu sudah masuk waktu dan ngajak orang ke masjid. Jadi saya tidak senang juga kalau orang mengatakan yang penting sholat maghrib jangan azan. Enggak betul. Yang penting azannya mantap panjang, sholatnya bisa hilang. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak perlu sholat, nggak perlu haji, nggak perlu puasa, yang penting berakhlak, salah karena meninggalkan syariat. Kalau ada orang yang terlalu sibuk dengan wajib, sunat, batal, membatalkan, rukun, syarat, itu juga tidak tepat karena kehilangan substansi. Mesti seimbang antara ritualnya, fikihnya dengan akhlak. Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ujung-ujungnya akhirnya la'allakum tattaqun. Akhlak. Makanya kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau sudah akhlak ini hilang dari kita, tak ada beda kita dengan binatang. Manusia ini yang dipegang cakapnya, binatang itu yang dipegang talinya. Kalau manusia tak bisa dipegang cakapnya, ikatlah dia pakai tali. Karena tak ada beda dia dengan binatang. Bahkan dalam Quran dikatakan lebih buruk, lebih jelek, lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Makanya diaturlah yang namanya kode etik. Kode etik ahli medis kesehatan, kode etik kedokteran, kode etik jurnalistik, kode etik PNS. Itu isinya akhlak. Cuma jangan latah. Akhlak ini datang dari Allah. Sedangkan kode etik adalah kesepakatan manusia. Kenapa ketika kita naik pesawat ada perempuan yang melihat kursi kita nomor berapa, dipersilakan duduk, dikasih anduk panas, diperhatikan seat belt sudah pasang atau belum, mau minum teh warna apa, panas apa dingin atau panas dingin, dingin sekali, teh pucuk, teh daun. Kenapa baik sekali? Itu etik namanya. Tapi dia beretik itu selama di dalam itu aja. Begitu turun di airport macam tak pernah kenal sama kita. Tentu bapak-bapak pernah mengalami. Sedangkan akhlak tidak begitu. Mau di dalam pesawat, mau di luar pesawat, mau di rumah, mau kenal, mau tak kenal, kita disuruh berakhlak. Duduk menunggu pesawat. Ada satu orang bersin. Alhamdulillah kata dia. Kita langsung respon, yarhamukallah. Kenapa begitu? Respon, merasa ada orang. Tadi kita belum saling kenal, mungkin ada terasa asing, tapi langsung didoakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untuk kamu, rahmat Allah untuk kamu, berkah dari Allah untuk kamu. Akhirnya menjadi cair karena salam. Siapa itu muslim ya Rasulullah? Apa jawab Rasul? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah selamat orang lain dari lisannya dan tangannya. Itulah muslim. Sholatnya rajin, tahajud tak tinggal, khatam Quran, ke Makkah bolak-balik, ngomongnya kasar, menyinggung perasaan, tangan menyakiti, menganiaya, zalim, bukan muslim. Ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma, karena perbuatan zalim, zulumatun, akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Orang Jepang tidak khawatir anaknya tak bisa fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Panggil guru kursus, datang ke rumah sebulan, selesai. Test of English Foreign Language, lengkap semuanya. Listeningnya, conversationnya bisa selesai. Yang dia khawatirkan kalau anaknya tidak bisa ngantri.
Yang dia khawatirkan kalau tidak ada trust. Kebetulan ada sahabat kita dosen alumni Jepang pulang ke Indonesia. Tak lama datang kawannya orang Jepang mau jalan-jalan. Bro, boleh saya jalan ke Indonesia? Boleh, kata dia, welcome. Datanglah turis Jepang ini, dibawa belanja ke mall, supermarket. Sampai di pintu supermarket nggak boleh bawa tas ke dalam. Hampir rata-rata semua supermarket kita nggak boleh bawa tas ke dalam. Kenapa tak bawa tas ke dalam? Trust. Karena pemilik supermarket tak percaya sama saya, walaupun saya ustaz. Saya kalau pergi supermarket tetap, Bapak tasnya tolong sana ya. Takut dia saya ngantongi sampo di situ. Udah jelas saya gundul. Jadi ketika di pintu supermarket tadi orang petugas minta tas, orang Jepang ini heran. Kenapa dia minta tas saya? Memangnya saya mencuri? Untunglah memang kita dipandai menjawab. Kata dosen tadi, kata dia, begitulah baiknya orang kita. Takut di atas kau jatuh, jadi dijaga. Masalah kita adalah masalah trust, kepercayaan. Ini teman relasi Bapak, bisnis. Iya Pak Ustadz. Kan banyak yang lebih hebat dari dia, yang S2, S3, yang doktor. Ya. Banyak yang lebih hebat dari dia secara keilmuan. Betul. Kenapa Bapak bertahan kerjasama? Kunci hubungan kita satu Pak Ustadz, trust, kepercayaan. Kenapa kita bisa jalan bersama? Apa yang mengikat kita? Kita bukan ASN. Kita bukan diikat dalam satu ikatan perusahaan. Yang mengikat kita adalah khuluq, yang mengikat kita adalah trust, yang mengikat kita adalah kepercayaan. Sekali kita dikhianati orang, sampai mati kita akan ingat mendengar namanya ke mual kita. Dendam Pak Ustaz, tidak dendam, sakit hati sedikit. Itulah maka mengapa kita pentingnya menjaga. Apa yang kita jaga? Yang kita jaga ini adalah akhlak. Maka bangsa-bangsa itu jatuh berguguran itu karena pengkhianatan, karena kebohongan, karena tipu muslihat, karena membiarkan perbuatan zalim. Dan lalu banyak cerita dari mulai Romawi, Yunani, Eropa, Afrika sampai kerajaan-kerajaan Islam sendiri. Runtuh itu kenapa? Bukan karena sumber daya alam. Runtuhnya itu bukan kita dijajah Belanda begitu lama. Kenapa? Apakah kurang bala tentara kita? Hebat. Apakah kurang senjata kita? Banyak senjata kita hebat-hebat. Lalu kenapa kita bisa dijajah? Akhlak. Maka muncul istilah Belanda hitam. Kulitnya hitam, warna rambutnya sama macam kita, tapi otaknya lebih jahat daripada Belanda. Akhlak. Mereka itulah pengkhianat. Dan jangan lupa, manusia akhir zaman ini lebih sangat bisa untuk berkhianat dengan alat telekomunikasi modern. Walaupun nama sekolah tinggi kita sekolah tinggi ilmu kesehatan, tapi bukan berarti akhlak tidak diatur. Sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai yayasan, melihat ada yang tak berakhlak, kasih tahu. Agaknya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Di akhir majelis, mari kita semua berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menurunkan berkahnya untuk Stikara, Civitas Akademika, yayasan, pimpinan, ketua, para dosen, para mahasiswa-mahasiswi diberikan kekuatan, kesehatan, berakhlakul karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys official.